Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG ditutup naik 1% lebih ke angka 6.144. Selain video ini, kami juga akan mengupload satu video lagi pada jam 8 malam nanti yang akan membahas saham Agrobris dan BABP. Dan di video ini saya akan coba menganalisa satu saham yang direkturnya sendiri masih melakukan akumulasi dan beberapa saham yang hari ini masih bergerak naik. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau merequest saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Selasa dan Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa hari ini adalah saham Akra. Saham Akra hari ini masih naik 1% lebih ke harga 3.850. Bisa kita lihat di grafik, saat ini Akra masih bergerak sangat uptrend. Memang hari ini Akra sudah berhasil naik di atas resisten di harga 3.800. Tapi candle yang terbentuk hari ini menurut saya masih belum kuat untuk mengkonfirmasi bahwa resisten ini telah terlewati. Sebelumnya juga bisa kita lihat, Akra juga sempat naik di atas harga 3.800 tapi mulai turun kembali. Dan hari ini keluar berita bahwa Direktur Akra sendiri memborong saham Akra kembali. Dengan harga rata-rata pembelian jika kita lihat di sekitar harga 3.748 atau kita anggap 3.750. Jadi saat ini harga Akra di 3.850. Jadi pembeliannya di sekitar daerah sini. Jadi apabila direkturnya sendiri masih yakin untuk membeli saham Akra di harga setinggi ini, berarti memang saham Akra masih ada potensi untuk naik ke depannya. Jadi mungkin untuk tren jangka pendek atau untuk 1 minggu ke depan Akra masih akan bergerak sideways, tapi jika direkturnya sendiri masih memberi di harga atas atau mungkin kita anggap ini average up, berarti potensi Akra untuk ke depannya masih oke. Dan dari data broker summary jika kita lihat kenaikan 1% ini masih disertai adanya akumulasi. Dan bisa teman-teman lihat asing sudah terus masuk melakukan akumulasi dalam 1 bulan terakhir ini. Jadi bisa kita perhatikan asing sudah mulai masuk pada saat harga masih di sekitar 3.500-an sampai 3.700-an. Sampai saat sekarang 3.800-an pun asing masih masuk melakukan akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat, memang potensi Akra untuk break dari harga 3.800 dan lanjut naik masih sangat besar karena sampai saat ini masih ada akumulasi. Dan secara tren pun bisa kita lihat garis uptrend Akra belum patah. Jadi memang masih ada potensi untuk break dari harga 3.800 dan apabila besok terkonfirmasi break maka target berikutnya itu di harga 4.000. Teman-teman bisa lihat di sekitar daerah sini. Jadi apabila teman-teman baru mau entry, memang saat ini harga Akra sudah lumayan tinggi dan apabila teman-teman beli sebaiknya tunggu di sekitar harga 3.800 dan hanya trading jangka pendek. Jadi apabila mulai naik dan mendekati harga 4.000 Akra sudah mulai bergerak turun, sebaiknya take profit dulu. Kecuali teman-teman yang sebelumnya sudah berhasil membeli saham Akra di harga bawah atau dekat dengan garis EMA 50 ini, saat ini masih sangat layak untuk di hold. Jadi masih bisa follow the trend, selama trennya belum patah, hold saja. Nanti mulai terlihat ada tanda-tanda reversal trend baru teman-teman take profit. Selanjutnya saya akan menganalisa saham KLBF. Saham KLBF hari ini naik 2% lebih ke harga 1.395. Bisa teman-teman lihat, saat ini KLBF telah naik di atas garis EMA 50 yang sebelumnya merupakan resistennya. Dan garis EMA 150 saat ini berada dekat dengan harga 1.425. Jadi secara tren bisa kita lihat mulai ada tanda-tanda reversal trend. Sebelumnya KLB bergerak sangat downtrend, sempat bertahan di atas support kuat di harga 1.450. Setelah gagal break, KLBF atau KLB mulai bergerak sangat downtrend. Tapi pada posisi di sini di sekitar harga 1.300 sampai 1.250 yang merupakan supportnya, KLB mulai bergerak sideways. Setelah mulai bergerak sideways, pelan-pelan mulai naik dan saat ini sudah terkonfirmasi break dari garis EMA 50. Jadi saat ini garis EMA 50 sudah berubah menjadi supportnya dan berada tepat di harga 1.350. Jadi memang tinggal satu resisten lagi yang harus ditembus KLB untuk mulai bergerak uptrend.
Tapi di atas garis EMA 150 ada harga 1450 yang sebelumnya merupakan support kuatnya. Jadi saat ini sudah berubah menjadi resisten. Jadi memang masih hati-hati. Selain garis EMA 150 masih ada harga 1450 yang harus ditembus kalbe. Dari data yang kita dapat bisa kita lihat kenaikan 2% ini masih disertai adanya akumulasi. Dan menariknya, asing dalam 2 bulan terakhir ini terus masuk melakukan akumulasi pada saham kalbe. Jadi, walaupun kalbe dalam 1 bulan 2 bulan terakhir ini trennya masih bergerak downtrend, asing tidak peduli. Asing terus masuk melakukan akumulasi. Jadi walaupun ada merah, tetap akumulasi, mau hijau pun asing masih akumulasi. Jadi pada saat kenaikan hari ini dan beberapa hari terakhir ini yang lumayan tinggi, asing juga masuk dengan jumlah besar. Ada beberapa orang bertanya, Pak, kenapa kita harus lihat asing padahal asing tidak membandari saham ini? Karena memang asing hanya membandari saham-saham yang blue chip atau yang market caps-nya besar. Jadi apabila kita lihat market caps saham ini kecil, kita tidak perlu melihat asing. Menurut saya ini pola pikir yang salah. Asing walaupun tidak membandari sebuah saham, tapi dana yang asing masuk itu dana institusi, bukan dana perorangan. Dan apabila mereka berani melakukan akumulasi atau berani membeli saham yang mereka mau beli, berarti mereka sudah mempunyai informasi yang tidak kita ketahui. Dan tujuan asing jarang yang trading jangka pendek. Jadi enggak hari ini beli, sore jual, atau hari ini beli, besok jual. Apalagi untuk saham-saham sedang downtrend yang mereka akumulasi terus. Jadi mereka beli sebuah saham pasti pola pikirnya sama seperti kita-kita. Beli berharap profit. Jadi apabila asing terus entry melakukan akumulasi, berarti kita tahu bahwa ada potensi saham itu untuk bergerak naik. Kecuali itu saham gorengan. Dan apabila bedanya dengan saham-saham blue chip, apabila asing terlihat masuk melakukan akumulasi pada saham blue chip, biasanya harga sahamnya ikutan naik. Sedangkan untuk saham-saham bukan yang dibandari asing, walaupun asing masuk melakukan akumulasi, bisa saja harganya masih bergerak turun. Karena memang bukan dibandari oleh asing. Ini bedanya saja. Tapi tujuannya sama-sama pingin profit. Buktinya bisa kita lihat, asing terus masuk melakukan akumulasi di harga bawah. Saat ini harga sudah mulai naik kembali. Dan asing berarti sudah mendapatkan average harga yang di bawah saat ini. Jadi saat ini bisa kita simpulkan asing sudah mulai profit pada saham kalbe. Tinggal tunggu kapan mereka distribusi saham ini. Jadi walaupun asing bukan bandar saham kalbe, kita harus hati-hati apabila kita lihat data foreign flow-nya asing sudah mulai keluar, harga kalbe bisa saja dibuat turun. Karena apabila dana yang mereka akumulasi sebanyak ini tiba-tiba mereka guyur, harga pasti turun. Jadi kita bisa lihat saat ini di garis EMA 150 yang merupakan resisten kuat. Apabila kita lihat kalbe dekat dengan garis EMA 150 ini terlihat gagal break plus, sudah mulai ada distribusi oleh asing, kita juga harus hati-hati. Karena apabila gagal break masih ada potensi untuk balik kembali ke garis EMA 50. Selanjutnya saya menganalisa saham ASII. Saham ASII hari ini ditutup naik 4% lebih ke harga 5.275. Bisa kita lihat di grafik, kenaikan ini membuat ASII berada di atas resisten kuatnya di EMA 150. Yang saat ini berada di sekitar harga 5.200. Jadi menarik untuk kita lihat saat ini, ASII sebelumnya berhasil break dari garis EMA 50. Pada saat naik menyentuh garis EMA 150 bisa kita lihat masih gagal break. Tapi saat ini masih bertahan di atas support di EMA 50. Tinggal satu resisten ini apabila berhasil di break, ASII akan mulai bergerak uptrend kembali. Jadi apabila teman-teman sudah berhasil membeli di sekitar harga 5.000 atau di garis EMA 50-nya, saat ini masih sangat layak untuk di hold karena mulai ada tanda-tanda reversal trend. Untuk garis MACD pun bisa kita lihat saat ini masih mengarah ke atas. Dan dari data broker summary bisa kita lihat kenaikan 4% ini pun masih disertai adanya akumulasi. Dan dari data pergerakan asing bisa kita lihat dalam 1 minggu terakhir ini asing juga masuk dengan jumlah besar. Dan jika kita lihat selama 1-2 bulan terakhir ini pun asing terus masuk melakukan akumulasi di harga bawah. Jadi hampir mirip dengan KLBF, asing sudah mulai masuk di sekitar harga 4.000-an. Jadi masih di bawah harga 5.000 saja asing sudah mulai akumulasi.
Jadi dari data yang kita dapat, ICE masih ada potensi untuk break dari garis EMA 150 ini dalam 1 minggu ke depan, dan apabila terkonfirmasi break, maka ICE akan mulai uptrend dan berpotensi untuk naik menuju target terdekat di harga 5.400. Jadi apabila sudah berhasil break, maka teman-teman masih bisa hold terus selama masih bertahan di atas garis EMA 50. Saham terakhir yang akan saya analisa hari ini adalah saham HMSP. HMSP hari ini naik 3% lebih ke harga 980. Bisa kita lihat di grafik, secara tren memang HMSP saat ini masih belum bagus. Karena secara tren jangka menengah saham ini masih bergerak sangat downtrend. Tapi 1 minggu terakhir ini jika kita perhatikan, HMSP mulai bergerak sideways. Jadi ini memang salah satu sentimen positif, walaupun bukan berarti ini akan mulai reversal trend dan bergerak uptrend, tapi minimal penurunannya sudah berhenti untuk saat ini. Jadi bisa kita lihat saat menyentuh harga 950, HMSP masih bisa bertahan, tapi saat ini masih ada satu resisten atau resisten psikologis di harga 1000. Sedangkan untuk garis EMA 50 yang merupakan resisten kuatnya saat ini di harga 1085. Untuk garis MACD jika kita lihat saat ini mulai mengarah ke atas. Dan dari data broker summary, kenaikan 3% ini mulai terlihat adanya akumulasi. Asing juga hari ini terlihat masuk melakukan akumulasi. Setelah 2 minggu terakhir ini atau 1 bulan terakhir ini jika kita lihat terus keluar dari saham HMSP. Jadi dari data yang kita dapat, apabila teman-teman mau entry, paling aman adalah tunggu HMSP berhasil naik di atas harga 1000 baru teman-teman beli. Dan take profit apabila terlihat masih gagal naik saat menyentuh atau mendekati garis EMA 50. Jadi ingat, walaupun berhasil naik di atas harga 1000, selama dia masih gagal naik atau melewati harga di 1080 atau di garis EMA 50 ini, HMSP masih ada potensi untuk balik kembali. Jadi sama seperti posisi di sini bisa kita lihat, atau di sini berhasil rebound menyentuh garis EMA 50, gagal break, turun kembali. Ini juga sama, rebound, gagal break, turun kembali. Jadi memang untuk saham-saham downtrend apabila kita mau entry, resiko akan lebih besar. Karena potensi untuk turun akan lebih besar daripada potensi untuk bergerak naik. Jadi apabila kita mau entry, sangat disiplin dan sebaiknya hanya trading jangka pendek dan mulai take profit apabila terlihat gagal break dari resistennya. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.